Belum ada ini apa ke? Belum ada enggak apa ke? Enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya selaku hambanya. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan Islam hingga tersebar di pelosok negeri ini. Sungguh unik si daun talas disiram air tidaklah basah. Perkenalkan, saya adalah Pras yang bakal menjadi host hingga kita berbuka puasa. Ya, baik, untuk mengoptimalkan waktu, kita bisa mulai majelis hari ini bersama Ustaz Eko, yaitu menyambut Ramadan dengan ketakwaan yang hakiki. Ya. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di dalam majelis berbuka puasa yang insya Allah kita bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah di tempat yang mulia dan insya Allah di bulan yang mulia juga. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa setia mengikutinya hingga hari kiamat. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan materi yaitu berupa Ramadan membentuk kepribadian yang Islami. Ramadan membentuk ketakwaan kita, insya Allah. Baik, langsung saja. Pada slide pertama ini ya kita saksikan bersama ada bentuk-bentuk perubahan. Kalau kita bicara Ramadan, esensi yang terlihat sekali di dalam masyarakat kita ini, di dalam kawan-kawan kita misalnya, atau keluarga kita, masyarakat keseluruhan, maka insya Allah banyak sekali perubahan. Ternyata di dalam perubahan itu ada banyak jenis-jenis perubahan. Di sini ada yang pertama ada gambar bunglon. Pada tahu bunglon? Pada kenal tidak? Pada kenal ya bunglon ya. Bunglon itu ternyata bisa berubah. Bisa berubah tidak dia? Bisa. Kenapa dia bisa berubah? Ya. Karena apa? Sudah tercipta sendiri. Kalau Bang Pras mau jawab? Ya, kemampuan dia, Ustaz. Kemampuan bunglon untuk berubah. Ya, benar semuanya. Bunglon itu berubah karena mempunyai kemampuan, karena sudah tercipta. Namun ada pemantiknya yang membuat bunglon itu berubah. Apa itu? Karena ada bahaya. Ketika ada bahaya, maka dia
merubah kulitnya dengan apa? Dengan warna sekitarnya sehingga dia tidak terlihat, menutupi, atau biasa kita sebut itu perubahan kamuflase. Nah, seperti itu. Ada perubahan yang dinamakan perubahan kamuflase. Itu juga terjadi di dalam masyarakat kita, khususnya ketika Ramadan, ya. Ketika masyarakat itu banyak sekali mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ banyak juga orang-orang yang berkamuflase. Berubahkah ya? Insya Allah berubah dengan masyarakat sekitar, lebih islami, ikut sholat. Kalau kita tanya puasa tidak, nah itu belum tentu gitu. Seperti itu. Itu perubahan bunglon, kamuflase. Lalu ada bentuk yang kedua. Ada bentuk yang kedua. Ini ada gambar seorang pria yang memakai kostum apa? Ular. Seorang pria yang memakai kostum ular. Ternyata ini dilihat sekilas, oh berubah. Ternyata, tapi kalau kita dalami sedikit, ternyata dia tidak berubah. Dia tetap manusia, atau dia itu tetap atau ular gitu ya, memakai bentuk manusia. Ternyata ada orang-orang yang walaupun Ramadan, masyarakatnya berubah, masyarakatnya puasa, ya dia ternyata tidak puasa, tetap rokokan gitu, di jalan, di warung. Dia tetap makan Indomie gitu. Ya laki-laki ya gitu. Kalau ditanya dia safar kah? Ya tidak. Gitu. Apakah sakit? Ya tidak, sehat. Kalau kita tanya lagi ya, misalnya, apa Anda tahu syariat puasa? Insya Allah dia tahu. Gitu. Insya Allah dia tahu syariat puasa. Tapi kenapa dia tidak puasa? Nah, nanti kita bahas. Ternyata ada bentuk yang ketiga, perubahan yang sempurna, metamorfosis. Ya, ini digambarkan sebagai ada ulat, ada sel apa? telur kupu-kupu itu nanti berubah menjadi ulat. Kalau ulat itu kan ya tidak bisa kemana-mana kan, ya tetap di daun itu. Malah cenderung apa? Melakukan kerusakan gitu. Ada daun ya jadi bolong-bolong. Maka ternyata si ulat ini berubah menjadi kupu-kupu, menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, di sini ada perubahan yang signifikan. Nah, perubahan yang ketiga itulah yang kita inginkan semuanya. Kita inginkan. Kenapa kok harus berubah seperti itu? Karena apa? Karena di dalam Al-Quran mindset dari puasa sendiri yaitu apa? La'allakum tattaqun tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Ini kita harus sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, maka kita harus menanamkan mindset kepada diri kita. Kita harus mendatangkan rasa gembira, rasa bahagia. Kalau misalnya kita di rumah kedatangan tamu misalnya, tamu ini adalah kepala desa misalnya, Bang Pras suka enggak? Senang gitu ya. Dikunjungi kawan-kawan misalnya, senang juga. Senang, insya Allah. Insya Allah. Atau keluarga jauh gitu kan. Pada senang ya. Kalau ada keluarga berkunjung, insya Allah kita senang. Sama seperti Ramadan. Ramadan datang itu harus kita sambut. Harus kita temani Ramadan itu dengan rasa gembira. Gembira menyambut dan menemani apa?
membersamai tamu agung. Yang tamu agung ini datangnya setahun sekali. Apa itu? Itu adalah bulan Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Di sini kita harus menyiapkan apa? Pertama iman, ilmu, dan amal soleh nanti. Kenapa? Karena banyak bonus pahala. Raih jutaan kebaikannya. Nah, itu. Ternyata bulan Ramadan ini idealnya kaum muslim itu harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Dari bulan apa? Dari bulan Sya'ban. Nah, di sini kita pentingnya introspeksi. Di bulan Sya'ban kita ngapain aja? Karena Sya'ban itu jembatan meraih keutamaan Ramadan. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada keistimewaan bulan Sya'ban. Karena Sya'ban ini sekarang kita sudah terlewat, insya Allah kita siapkan untuk tahun depan, insya Allah. Mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan. Pada bulan Sya'ban terdapat banyak kejadian dan peristiwa yang patut memperoleh perhatian kaum muslim. Di antaranya, pertama yaitu perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dilakukan sahabat ketika ada perubahan syariah sendiri? Perubahan perintah Allah SWT. Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis pindah ke Makkah Al-Mukarramah. Ternyata para sahabat itu bersegera. Nah, itu. Bersegera memindahkan arah kiblat mereka. Maka mindset ini atau semangat ini, semangat bersegera untuk menjalankan perintahnya, maka itulah yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Yang kedua ada apa? Yaitu yang kedua diangkatnya amal manusia. Yang ketiga ada turunnya ayat tentang sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini apa-apa yang kita lakukan itu dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Maka senantiasa kita selalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana Rasul dan para sahabat menyambut Ramadan dan membersamai Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi sebelum datangnya Ramadan, maka kita umat Islam harus memperbanyak puasa untuk apa? Untuk latihan. Terlebih lagi di bulan Ramadan, maka ketika bulan Ramadan datang, tubuh kita sudah siap. Aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau lebih banyak berpuasa dibandingkan dengan pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rasul SAW memposisikan puasa Sya'ban sebagai persiapan dan latihan. Ini juga kita harus agendakan. Berarti nanti tahun depan bulan Sya'bannya kita juga harus lebih baik dari bulan Sya'ban ini. Anas radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, puasa manakah yang paling afdol setelah puasa Ramadan? Rasul menjawab, puasa Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, maka umat Islam harus juga mengagungkan, menyambut gembira terhadap bulan Ramadan. Para sahabat dulu sejak memasuki bulan Sya'ban memperbanyak membaca Al-Quran, menelaah dan memahami isinya dan mentadaburi kandungannya. Maka di bulan Ramadan ini, maka kita juga harus saling memperbanyak bacaan Al-Quran.
Tidak sekedar dibaca tapi ditadaburi isinya. Seperti apa isinya Al-Quran. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Ya, di sini kalau kita lihat ya, banyak sekali supermarket atau banyak sekali toko-toko. Nah, di situ yang mereka lakukan promo, big sale. Ternyata di dalam agama Islam Allah juga menyediakan big sale pahala. Pahala apa yang banyak? Pahala amalan soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak mau ya kita beramal soleh dan balasannya itu berlipat-lipat. Maka bulan Ramadan ini adalah pemicu yang sangat luar biasa, gitu ya. Menggerakkan badan kita ini. Kita harus ingat-ingat bahwa balasan pahala di bulan Ramadan itu lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Misalnya kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa membaca Al-Quran, satu hurufnya akan diganti satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan diganti 10 kebaikan. Nah, jadi kita membaca Al-Quran, hanya membaca Al-Quran saja, itu satu hurufnya, itu bisa diganti 10 kebaikan. Lalu Nabi melanjutkan Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Di situ sudah banyak sekali kalau kita membaca satu ayat, maka itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Terlebih di bulan Ramadan. Bulan di mana dibuka pintu-pintu surga. Ini kita juga harus semangat memperoleh ampunan dan surganya Allah SWT. Bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah SWT. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di dalam keagungan bulan Ramadan terdapat suatu malam yang paling bernilai bagi umat manusia, yaitu Lailatul Qadar. Nah, ada yang tahu Lailatul Qadarnya apa? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Atau kalau dikalkulasikan, yaitu sekitar 83 tahun 4 bulan. Ini maka kita harus bersemangat mencari malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan amal soleh tentunya. Nah, di sini ada rahasia sukses Ramadan agar puasa tidak sia-sia, agar tidak kehilangan bonus besar yaitu pahala, agar meraih ketakwaan hakiki. Apa itu rahasianya? Kita buka lagi. Yang pertama yaitu luruskan niat. Kita kadang-kadang kalau melakukan amal soleh ini ya ada dorongan-dorongan kecil gitu ya. Misalnya sholat sunnah rawatib misalnya, qobliyah ba'diyah. Karena kawannya sholat maka kita ikut sholat kan gitu. Atau membaca Al-Qur'an. Karena saudara kita udah ada yang khatam maka kita baca Al-Qur'an lah kan gitu. Ternyata niat ini sangat penting. Seberapa besar niat kita itu menentukan perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita niatnya karena Allah, maka itu manusia tidak ada yang bisa menghalangi, insya Allah. Kita sama-sama membaca Al-Quran. Ternyata satu orang niatnya bukan karena Allah, satunya lagi berniat karena Allah SWT. Maka itu akan menentukan ketika tidak ada orang, apa yang dilakukan orang itu tergantungnya.
Agar puasa diterima oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang berpuasa benar-benar lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah. Kita, kalau faktanya memang ya, kalau faktanya ini luar biasa. Orang yang berpuasa atau shaum itu, kenapa dia lebih bau? Karena apa? Karena zat udara di dalam perut ini kan keluar. Karena tidak ada makanan yang masuk. Nah, di situ udaranya keluar. Nah, itulah yang menimbulkan bau yang sangat harum gitu. Ternyata itu apa? Dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu apa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Ini kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dengar ini pasti langsung dibenarkan. Benar, pokoknya yang Rasulullah katakan itu pasti benar. Bahkan kalau ada batu itu warnanya putih di mata Sayyidina Abu Bakar, ketika Nabi SAW mengatakan batu itu warnanya hitam, maka dia akan membutakan matanya. Maksudnya apa? Tidak mempercayai matanya, pasti ini hitam. Itu semangatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terbukti ketika apa? Ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj orang-orang pada goyang. Ini ada Nabi Muhammad cerita pergi ke Palestina. Naik ke Sidratul Muntaha. Ah, ini ngaco nih. Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang apa? Ini pasti benar. Karena apa? Karena Nabi. Lalu apa? Mempersiapkan diri atau fisik. Nah, ini juga harus kita siapkan. Mempersiapkan ruh dan takwa. Ini lebih penting. Lebih penting. Terkadang kita melakukan sesuatu itu bukan karena bisa atau tidak bisa. Terkadang kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu karena adanya kemauan dan tidak ada kemauan. Maka kita harus mempersiapkan ruh dan takwa. Dengan cara apa? Yaitu getol membaca Al-Quran. Apa namanya? Giat gitu ya. Giat membaca Al-Quran. Ya, sebisanya. Ketika seseorang itu lancar membaca Al-Quran, maka sejatinya dia itu bersama dengan malaikat. Apa nama malaikat? Kiramin baroroh. Kalau sering pernah mendengar ya, ayatnya Kiramin baroroh. Itu ternyata nama malaikat ketika seseorang itu lancar, pandai, bagus membaca Al-Quran. Di situ ada malaikat yang tidak tahu kita jumlahnya berapa. Di situ namanya malaikat Kiramin baroroh. Kalau tidak pandai bagaimana? Ternyata diganjar dua pahala. Tidak ada ruginya. Yang penting apa? Yang penting kita baca saja. Yang kedua, giat sholat wajib dan sunnah. Maka kita jadikan apa? Momentum bulan Ramadan ini makin menambah sholat kita. Yang dulunya qobliyah ba'diyah itu cuma dapat ba'diyahnya saja misalnya. Karena apa? Karena masbuk ya. Pelaku ya. Karena masbuk. Kita tambah di bulan Ramadan ini setidaknya apa? Setidaknya kalau udah dengar azan ya langsung. Maka bisa dapat qobliyahnya. Terus apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu kita kerjakan kalau tidak mampu sendirian, kita harus rame-rame. Solusinya apa? Pergi ke masjid. Insya Allah semangat melihat kawan-kawan kita semangat melakukan tarawih. Lalu sigap ikut kajian Islam. Nah, ini termasuk kajian Islam. Dan banyak lagi ya di luar sana, misalnya ada pengumuman dari masjid. Setelah ini akan ada tausiah dari ustadz, dari kiai, maka kita
duduk dulu sejenak. Kita apa? Kita niatkan iktikaf sekaligus mendengarkan kajian. Lalu apa? Banyakin puasa dan amal soleh lain di bulan Sya'ban, terutama Ramadan. Terlebih Ramadan. Ingat, Ramadan tahun ini tidak akan kembali. Mudah-mudahan ya kita semua di sini berdoa kepada Allah SWT ya, agar bisa dipertemukan kembali bulan Ramadan yang akan datang. Ini kelihatannya kalau bulan Ramadan ini awalnya semangat gitu, semangat. Ternyata sudah ke tengah-tengah nih, kok cepet aja gitu. Tahu-tahu udah 20-an. Ini sudah berapa ya? 24. Ya, sudah 24. Berarti tinggal 6 hari lagi atau 5 hari lagi. Persiapkan ilmu. Kesempatan emas mendulang pahala, baca fikih puasa. Nah, ini apa? Yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita introspeksi dulu. Kita itu sudah tahu fikih apa saja. Fikih ibadah kita sampai mana? Coba ya. Misalnya tayamum. Ada yang udah kenal tayamum di sini? Udah ya. Atau pada diem, pada ngeblank semua kan? Tayamum tahu lah ya. Tapi pernah ngejalanin enggak? Pernah ngejalanin enggak? Maka kalau kita lihat di rumah sakit itu, orang-orang itu pada bingung. Sakit dia kan, entah apalah dia kan, kena infus. Kau udah kena infus bingung dia. Tak bisa sholat nih, nah berarti tidak sholat dia kan. Sehatnya saja sholat males-malesan gitu kan. Sekali kena infus gimana? Ya tidak sholat. Nanti ada alasan kena infus, jadi tidak sholat. Ternyata ada tayamum kan. Kita harus belajar bagaimana tayamum itu. Apa yang dibasuhnya. Jangan buat kumur-kumur kan gitu. Tayamum untuk kumur-kumur gimana? Lalu banyak ya fikih-fikih yang bisa kita pelajari. Lalu kita juga harus belajar hukum-hukum puasa. Kita harus buka-buka lagi. Bagaimana puasa ini yang baik bagaimana. Lalu ketika safar atau apa dalam kondisi sakit, maka itu bagaimana? Kita harus belajar. Ada juga amalan-amalan yang harus kita tingkatkan. Seperti apa? Seperti iktikaf. Iktikaf itu kita ikutin. Kita ikutin iktikaf. Ini sebagai apa? Sebagai rasa senang kita. Rasa senang kita karena ada tamu agung datang itu, yaitu bulan Ramadan. Zakat fitrah jangan sampai kita tunda-tunda. Jangan sampai kita tinggalkan. Hari raya dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Ini juga kita juga dianjurkan untuk membuat perencanaan, target dan program pribadi berupa buku harian Ramadan. Berikut ini sekedar gambaran. Nah, ini gambaran saja ya, bisa dipraktekkan. Taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Nah, ini adalah taubat cita-cita umat Islam semuanya. Ketika pasti umat Islam ini mempunyai dosa, maka di situ kita itu dianjurkan untuk bertaubat. Taubat yang bagaimana? Taubat yang tidak diulangi lagi. Nah, itu intinya. Taubat nasuha itu apa? Taubat yang tidak melakukan pengulangan dosa itu. Jangan lupa berniat puasa Ramadan pada malamnya. Nah, ini juga harus kita ingat-ingat. Ketika tarawih, maka kita harus langsung berniat. Kenapa? Karena ada ada ulama itu mengharuskan, menginapkan niat. Nah, itu. Mengharuskan, menginapkan niat. Jadi niatnya sebelumnya. Maka itu kalau kita lihat itu ada niat nawaitu soma godin. Godin itu artinya apa?
besok kan itu harus harus nginap ya. Kalau khusus puasa Ramadan, menjaga pendengaran lisan dan mata. Nah, ini ternyata yang dibuat puasa itu bukan hanya perut saja, ternyata ada menjaga pendengaran. Pendengaran kita harus dijaga, dengarkan yang baik-baik. Lisan kita juga harus dijaga juga, berbicara yang baik-baik. Juga mata kita juga harus melihat yang baik-baik juga, dari keharaman siang dan malam. Menjaga amalan-amalan sunnah dan nafilah, salat raweh, salat tahajud, qiyamul lail, witir. Nah, kita jaga amalan-amalan nafilah. Menjaga salat rawatib, ya, salat wajib 5 waktu berjamaah di masjid untuk laki-laki. Berkeinginan kuat untuk menjadi saksi azan dan iqamah. Ini kondisi ideal ketika sebelum azan sudah datang. Takbiratul ihram bersama imam dan berdiri di baris terdepan untuk laki-laki. Yang selanjutnya yaitu menjaga sholat tarawih dan witir. Selanjutnya ada membaca Al-Quran minimal 1 juz tiap hari. Ini kalau belum mampu boleh misalnya setengah juz atau 3/4 atau 1/4. Menghafal ayat Al-Quran setiap hari. Hafalan-hafalan kita itu ternyata kalau saya pahami, hafalan itu lebih mudah dihafalkan daripada daripada dijaga. Menjaganya rupanya susah. Menjaga hafalan Al-Quran itu lebih susah daripada menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Kalau menghafalkan itu insya Allah mudah. Ternyata menjaga hafalan itu sulit. 10 menit lagi, Ustaz. Nah, 10 menit lagi. Okay. Lalu ada menghafalkan hadis. Nah, ini. Kita juga harus menjaga kondisi di luar Ramadan. Jangan sampai ketakwaan yang kita asah, kita latihan pada 1 bulan Ramadan ini hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Nah, itu. Jangan sampai ngabar istilahnya. Jangan sampai menguap begitu saja. Maka nanti ada setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal yang insya Allah kaum muslimin ini berbondong-bondong untuk silaturahim. Dan jangan dilupakan latihan-latihan kita di bulan Ramadan ini, maka harus kita jaga ritmenya di bulan Syawal nanti ya, insya Allah. Di bulan Syawal juga kita dianjurkan untuk puasa 6 hari. Puasa sunnah Senin Kamis, membaca Al-Quran setiap hari, memperdalam Islam dan berjuang untuk menerapkan Islam. Muhasabah kondisi kaum muslim sedunia. Maka di situ kita melihat pada saat ini banyak sekali kaum muslim yang terzolimi. Seperti apa? Seperti Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak boleh melupakan mereka. Kenapa? Karena kaum muslim itu bagaikan satu tubuh. Ketika satu bagian tubuh sakit, maka yang lain itu akan merasakan sakit dan demam, tidak bisa tidur. Maka harus kita waspadai ya. Misalnya kita melihat saudara kita di Palestina itu ada yang kena zolimi, ternyata kita masih asik-asik saja gitu. Ternyata kita tidak ada rasa. Nah, itu harus kita introspeksi, kita evaluasi. Jangan-jangan hadis itu tidak hidup di dalam diri kita. Mengkaji sebab-sebab kemunduran dan unsur-unsur kebangkitan. Kita harus mengkaji atau mengaji gitu. Buat target-target untuk kebangkitan kaum muslimin ke depan. Maka di sini ya,
Tujuan puasa yaitu adalah takwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka takwa ini adalah tujuan umat Islam, tujuan individu, tujuan sosial, dan tujuan bernegara. Di dalam Al-Quran itu ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya walau anna ahlal qura amanu wattaqau tafattahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Andai saja, ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang isinya itu apa ya? Pertanyaan untuk kita semua. Andai saja. Pertanyaan untuk yang kita tanyakan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita. Andai saja penduduk negeri itu bertakwa, maka akan dibukakan pintu-pintu barokah. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Ya, definisi takwa kita banyak mengenal. Ya, takwa itu ya kalau didefinisikan al-khaufu minal jalil misalnya. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan yang diturunkan, sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau kita berkawan, perilaku atau apa, itu sudah sesuai belum dengan bitanzil ini, dengan Al-Qur'an ini. Lalu mempersiapkan diri terhadap hari keberangkatan atau kematian. Al-istidadu birrohil. Ya, di sini yang ingin saya tekankan yaitu ketakwaan itu ada 3 dimensi. Ketakwaan individu, ketakwaan kepada Allah SWT yang menyangkut hubungan dengan diri sendiri, ketaatan kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan yang menyangkut hubungan dengan Allah. Ada bab akidah, ada bab ibadah, ada bab akhlak. Maka di sini juga kita mengenal ketakwaan masyarakat atau sosial. Hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Maka kita dianjurkan untuk menyeru kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, berdakwah kepada yang baik. Apa yang baik itu? Kepada Islam. Berdakwah kepada Islam, mengajak orang-orang untuk melaksanakan Islam. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Insyaallah pada tahu artinya ya. Lalu ada ketakwaan negara. Maka di sini ketakwaan negara yaitu ketaatan yang dilakukan negara atas perintah dan larangan yang dibebankan kepadanya. Seperti apa? Menjalankan hukum-hukum Islam. Itu juga harus dipraktekkan. Kalau sekiranya ayat-ayat Allah itu diterapkan, insya Allah akan membawa rahmatan lil alamin. Di bidang ekonomi kita, hukum kepemilikan, maka itu sudah ada aturannya. Misalnya hadis Nabi SAW, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma'i wal kala'i wan nari. Ketika di suatu negeri itu, kaum muslimin itu berserikat kepemilikannya atas 3. Di dalam apa saja? Fil kala'i. Fil kala'i itu apa? Hutan. Hutan itu tidak boleh dimiliki segelintir orang seperti saat ini. Hutan itu harus dimiliki seluruh umat Islam. Fil ma'i, di lautan. Di lautan itu tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang juga. Finnari ini apa? Tambang. Perhatikan sekeliling kita. Tambang itu milik siapa? Tambang itu milik segelintir orang. Yang biasa kita sebut apa? Korporasi. Tambang itu milik korporasi. Sebenarnya di dalam Islam itu sudah ada aturannya.
tidak boleh dimiliki. Ustaz, 2 menit lagi Ustaz. Oke, siap. Karena keterbatasan waktu, ya. Maka di sini yang ditekankan ya, ayat dari Al-A'raf ayat 96 kepada kita semua, pertanyaan kepada diri sendiri, kepada kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan atas mereka dari langit dan dari bumi. Wallahu a'lam bishawab ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan isi semua seperti yang Ustaz sampaikan, walaupun kita terbatas waktu Ustaz ya. Oke, masih ada sekitar berapa menit untuk jamaah yang mungkin ada pertanyaan atau mau disampaikan, boleh sekalian. Saya ada pantun lagi. Silakan. Sore hari cuacanya mendung, tolong bantu ibu angkat jemurannya. Nah, kalau ada jemaah yang bimbang atau bingung, boleh angkat tangan untuk bertanya. Kalau tidak ada, biar saya yang bertanya kayaknya. Oke, mewakili dari jemaah yang ada juga. Ustaz, yang seperti Ustaz sampaikan itu bahwa kita harus banyak salah satunya mengkaji Islam, dan salah satu kiat suksesnya adalah seperti itu. Nah, bagaimana kalau kondisi kita ini sekarang Ustaz, misalkan saya lah atau kawan-kawan itu tidak ada kawan kalau mau ngaji, jadi rasanya itu malas gitu kan. Kalau di pas bulan puasa kan banyak orang, nah, bagaimana biar rasa itu tetap bertahan, dan saya atau kawan-kawan yang merasa sendiri itu juga tetap mempertahankan rasa tadi, semangat ketika berada di bulan puasa, ketika di luar. Oke, silakan. Insyaallah ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bang Pras. Ya, pertanyaannya bagaimana cara menjaga semangat kita, terutama waktu sendirian. Iya, waktu sendirian. Maka itu harus didasari oleh akidah yang kuat, akidah yang tertancap di dalam diri kita, atau niat yang kuat. Niatnya karena apa? Akidah yang benar itu kan, itu sudah pasti apa? Mengingatkan kita gitu. Kita ini sebagai apa? Kita ini kan manusia. Kita manusia. Bisa enggak kita hidup sewayah-wayah gitu. Saya pengen hidupnya tahun berapa? 1945 misalnya. Kan tidak bisa. Artinya apa? Artinya manusia ini adalah makhluk ciptaan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia diciptakan. Manusia juga terbatas misalnya. Bang Pras bisa terbang misalnya. Atau terjun misalnya dari lantai 10. Kayak Thor itu ya. Terjun, jeder gitu, hidup. Pindah alam. Artinya manusia ini memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Maka siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan kelemahan kita? Itu jawabannya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita itu menanamkan niat itu karena Allah, karena yang menciptakan kita, yang mematikan kita dan akan menghidupkan kita kembali. Maka itu jawabannya insya Allah mudah dipahami lah ya. Karena niat kita, seberapa niat kita. Kalau kita ada kewajiban, maka kita bersegera sebisa mungkin. Misalnya, maka kalau kita pengajian itu kan kadang-kadang jauh gitu ya, kita harus ngaji ke mana, ujung Pontianak misalnya. Maka kalau kita niatnya sudah benar lillahi ta'ala, insya Allah tolong kita. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Muhammad ayat 7 itu,
eh, apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau niatnya sudah menolong agama Allah, insya Allah Allah tolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Ini insya Allah saya alami sendiri. Saya mulai mengaji, insya Allah sudah cukup lama lagi. Tidak usah diceritakan. Ternyata banyak sekali perubahan-perubahan. Banyak sekali perubahan-perubahan yang insya Allah itu hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri, insya Allah. Dan keluarga juga bisa merasakan. Maksudnya ketika keluarga ada butuh bantuan, maka Allah itu datang dengan sangat cepat sekali pertolongan, masya Allah. Ketika kita berdoa, di situ langsung ada jawaban. Itu saya mengalami sendiri. Maka di dalam hadis juga ada ada anjuran kita untuk melakukan yad'u ilal khair itu tadi. Kalian tuh sungguh harus melakukan nasihat, ya. Harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak apa? Kalau tidak kalian itu akan diazab. Itu ada hadis ini. Kalau tidak kalian itu akan diazab dan kalian nanti akan berdoa dan Allah tidak mengabulkan. Nah, itu kan bahaya itu kan. Sudah diazab, masih hidup rupanya, kita berdoa dan tidak dikabulkan. Nah, itu kan bahaya. Maka di situ pentingnya kita harus beramar ma'ruf dan nahi munkar. Caranya dengan mengaji. Maka mengaji ini kita juga harus bersemangat. Karena takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, kalau belum ada silakan. Siap, terima kasih banyak Ustaz. Jadi berarti jamaah boleh mengikuti kajian Ustaz lah nanti. Insyaallah. Berarti bisa dihandle sama panitia bagi yang ingin lebih dalam kaji sama Ustaz. Oke, masih ada waktu. Ada satu pertanyaan lagi, boleh? Ya, silahkan. Sini. Ini sepertinya harus dituntaskan sepertinya Ustaz. Silahkan perkenalkan namanya sekalian. Pendek dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmed Kuraitul Nama. Ustaz, saya ingin bertanya, pada puasa tahun lalu saya sempat meninggalkan 6 kali tidak berpuasa. Namun saya sempat membayar tahun ini berpuasa sebanyak 4 kali, jadi sisanya masih 2. Apakah bisa saya membayar puasa tersebut di tahun setelah puasa ini? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bang Ahmed ya. Ya, silakan langsung dijawab saja Ustaz ya. Kalau boleh tahu apa uzur syar'inya? Kemarin sempat bantu orang tua juga karena bantu orang tua. Oh, bantu orang bekerja. Ya. Oh ya. Terus fisik itu di luar ruangan semua. Oh ya. Oke, saya jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini pertanyaannya fikih ya. Kita banyak sekali referensi ya kalau kita mau mengambil. Ada yang mengatakan ya, membayar puasa itu 1 tahun. Ternyata kemarin saya juga ada mendengar. Ternyata boleh. Ketika kita itu tidak bisa 1 tahun itu membayar puasa bulan Ramadan yang telah ditinggalkan itu, kita boleh membayar di tahun setelahnya. Silakan dibayar gitu ya. Diusahakan juga bulan Syawal gitu kan. Sebelum melakukan puasa 6 hari itu, bayar dulu. Lakukan dulu yang wajib. Itu semangatnya seperti itu. Dahulukan yang wajib. Biarlah tidak dapat yang sunnah tak apa-apa. Yang penting wajib sudah dapat gitu ya. Silakan nanti bulan Syawal. Dan harus diperhatikan. Nah, kita evaluasi lagi gitu kan. Kenapa kita bisa meninggalkan puasa gitu kan? Ternyata alasannya karena
pekerjaan atau apa gitu kan, maka itu harus kita antisipasi gitu kan. Seorang muslim itu sebaik-baiknya harus mengantisipasi. Oh ternyata puasa ini wajib. Kalau wajib ditinggalkan akan mendapat azab. Maka sebisa mungkin kita harus ikut puasa. Ternyata alasannya tidak sahur misalnya. Maka bisa mungkin bergadang gitu kan sampai jam 12, makan dulu kenyang, tidur misalnya. Boleh, silakan. Atau kumpul bareng sama kawan-kawan, nah, gitu kan. Ini pasti bangun orang ini, minta tolong sama kawannya, tolong bangunkan. Nah, kadang saya juga gitu. Nah, mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak Ustaz Ko. Saya sampaikan lagi bahwa tadi ada nggak kedengaran Ustaz ya, ketika berbicara itu memang ada uzur syar'inya tadi Ustaz ya, pekerjaan berat kata Bang Ahmed tadi. Jadi itu termasuk salah satu diperbolehkan Ustaz ya. Kalau uzur syar'inya pekerjaan berat seperti itu, karena aktivitas di luar ruangan. Sebenarnya uzur syar'inya itu ya sebenarnya uzur syar'i untuk puasa ini hanya dua. Safar, misalnya kita dari sini kan, dari Pontianak ke Mempawah misalnya, nah, itu terhitung safar. Masih dekat ya itu? Hah? Dekat masih ya? Masih dekat, tapi masuk hitungan sudah berapa? 100 ada ya? Belum. Oh belum. Tambah. Ya agak sana sedikit lah ya. Berapa hitungannya ya? 80-an gitu. Iya, 85 km dari tempat tinggal kita. Nah itu dapat bab safar, maka kita boleh tidak berpuasa. Dengan catatan nanti harus mengganti. Atau dengan sakit ya. Nah jadi uzur syar'i hanya dua. Safar atau sakit. Kalau pekerjaan, ini belum ada. Jadi jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan. Nah, mendinglah kita tidak usah bekerja gitu. Tapi kalau menolong orang tua itu nanti kan ada gimana gitu ya, bisa diantisipasi lagi ya. Apakah kita harus memanggil kawan kita misalnya ikut bantu? Nah, jadi tidak terlalu berat. Banyak antisipasinya banyak. Oke, terima kasih banyak sekali Ustaz ya. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi kalau ada yang kurang jelas, mungkin faktanya masih belum bisa dihukumi secara sepintas gitu Ustaz ya. Nah, berhubung udah mau berbuka puasa, saya sampaikan satu pantun terakhir untuk closing statement kita hari ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah beta menumpang mandi? Kalau Allah beri umur yang panjang, boleh kita kaji Islam lebih dalam lagi. Oke. Ini sudah acara terakhir. Untuk acara terakhir adalah acara penutup. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai host mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah boleh sekaligus mungkin karena masih ada jeda waktu, kita wudhu dulu yang mungkin batal, kemudian berkumpul di belakang sekaligus menunggu waktu berbuka sambil bincang-bincang santai dengan teman-teman sebelahnya.